Modul 7, perilaku produsen. Pada modul ke-6, kita sudah jelaskan perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen dilihat dari sisi konsumennya di dalam membelanjakan pendapatan. Tapi kalau perilaku produsen adalah perilaku produsen di dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mencari keuntungan. Oke, kita mulai dulu dari pengertian produksi. Produksi diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat. Jadi produksi adalah setiap usaha atau kegiatan manusia untuk menambah daya guna suatu barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tujuan produksi ini dikutip dari Tirto ID Pendidikan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Yang berikutnya, mengganti barang-barang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, dan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran. Proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Misalkan, petani mengolah kapas. Kapas diolah menjadi benang, benang diolah menjadi kain, kain diolah menjadi pakaian jadi. Oke, nah, faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya ekonomi, adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Pada umumnya faktor produksi dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Kalau faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang dapat digunakan dalam kegiatan proses produksi. Faktor produksi modal adalah semua alat atau benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Terakhir, faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seorang untuk dapat mengelola dengan baik faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara output dan input yang digunakan dalam proses produksi. Cara matematis dirumuskan Q sama dengan fungsi X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Q adalah output, X1 sampai dengan Xn adalah input. Artinya, berapa kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output. Atau, fungsi produksi bisa kita sederhanakan, yaitu Q sama dengan fungsi R, L, C, dan T. R adalah resources atau sumber daya alam, Q adalah quantity, L adalah labor, C adalah kapital, dan T adalah teknologi. Oke, berikutnya sirkulasi aliran diagram atau sirkulasi flow diagram. Jadi sirkulasi flow diagram itu menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi. Sirkulasi flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Oke, nah, pelaku ekonomi dikategorikan menjadi 4 sektor. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan
sektor luar negeri. Rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor produksi, akan menjualnya kepada produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Jadi artinya rumah tangga konsumen ini dia bisa bertindak sebagai tenaga kerja, atau dia bisa bertindak sebagai investor, dan seterusnya. Rumah tangga produsen atau disebut juga dengan rumah tangga perusahaan adalah kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Yang berikutnya, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Pemerintah berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan terakhir adalah rumah tangga masyarakat luar negeri atau rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa kegiatan impor, ekspor maupun kerjasama ekonomi regional dan internasional. Jadi artinya di dalam sirkulasi aliran pendapatan kita bagi atas 4. Sirkulasi aliran pendapatan 2 sektor, sirkulasi aliran pendapatan 3 sektor, dan 4 sektor. Oke, terdapat 2 kelompok pasar dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ada disebut dengan pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Kita mulai dulu dari sirkulasi aliran pendapatan 2 sektor. Di sini menjelaskan hubungan antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan. Di dalam hubungan antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan ada 2 pasar. Pertama, pasar faktor produksi dan pasar barang. Pada pasar faktor produksi terdapat interaksi antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan. Artinya, rumah tangga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang bersumber dari rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga butuh pendapatan, maka rumah tangga keluarga menawarkan tenaganya bekerja pada rumah tangga perusahaan. Selanjutnya rumah tangga perusahaan karena sudah menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari rumah tangga keluarga, maka rumah tangga perusahaan menghasilkan barang dan jasa dan dijual di pasar barang kepada rumah tangga keluarga melakukan pembelian barang dan jasa kepada rumah tangga perusahaan. Artinya, rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, dan sewa dari rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan memperoleh pendapatan dari rumah tangga keluarga dari penjualan barang dan jasa. Untuk 3 sektor, di sini dilibatkan pemerintah. Di sini diasumsikan bahwa pemerintah adalah hanya sebagai fasilitator atau menjembatani antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga pemerintah tidak menghasilkan barang. Rumah tangga pemerintah sebagai sebuah institusi, maka dia perlu tenaga. Artinya, rumah tangga keluarga di samping menawarkan jasanya kepada pemerintah, pada rumah tangga perusahaan dan juga kepada rumah tangga pemerintah. Maka bagaimana sirkulasinya? Rumah tangga keluarga menawarkan jasanya untuk bekerja pada rumah tangga pemerintah dan rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan mempekerjakan rumah tangga keluarga dan rumah tangga pemerintah juga mempekerjakan rumah tangga keluarga. Aliran pendapatan rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan dari rumah tangga pemerintah juga rumah tangga perusahaan. Nah, sekarang bagaimana dengan rumah tangga pemerintah dengan rumah tangga perusahaan? Rumah tangga pemerintah membeli barang dan jasa kepada rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga pemerintah. Apa pendapatan yang diterima oleh masing-masing pelaku ekonomi ini? Rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan dari gaji, upah sewa. Rumah tangga perusahaan memperoleh penjualan barang, pendapatan berupa penjualan barang. Rumah tangga pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak yang dihimpun dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Untuk perekonomian 4 sektor, kita tinggal melibatkan sektor luar negeri. Untuk sektor luar negeri ini artinya adanya kegiatan impor dan ekspor. Artinya masyarakat dalam negeri atau rumah tangga keluarga dapat membeli barang di dalam negeri dari rumah tangga perusahaan, tapi juga dapat membeli barang dari rumah tangga luar negeri.
Membeli barang atau non negeri ini dengan melakukan kegiatan impor. Oke, modul yang ketujuh selesai dan kita lanjutkan dengan modul yang ke-8 pada sesi berikutnya.